teleskop Superstar kembali dengan keras. Ya, teleskop luar angkasa James Webb telah mengirimkan kembali gambar menakjubkan lainnya dari banyak hal bintang yang terjadi di kosmos kita yang luas. Kali ini dia telah menangkap bintang masif di akhir hidupnya. Dan kita akan membicarakannya, maksud saya, karena ini adalah gambar terbaru dari Webb. Tetapi saya juga ingin berbicara tentang sesuatu yang pasti terlewatkan oleh banyak dari Anda. Ya, ada foto bomber di gambar, dan sepertinya tidak terlalu jauh. Webb mulai mengirimkan kembali pengamatannya dari Juli lalu ketika dia membuka matanya untuk melihat luasnya ruang angkasa dan menggali lebih dalam sejauh alam semesta awal muncul di hadapan kita seolah-olah kita melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Sambil menangkap bayi alam semesta dengan segala kemegahannya, itu juga memberi kita gambaran benda langit yang lebih dekat dengan kita dalam skema besar benda. Yang terbaru adalah bintang yang melewati fase Wolf-Rayet, bagian dari siklus hidup beberapa bintang, sesaat sebelum meledak sebagai supernova. Bintang yang dimaksud bernama WER-124 dan memiliki massa 30 kali massa matahari kita. Itu terletak di konstelasi Sagitta sekitar 15.000 tahun cahaya dari bumi. Pengamatan Webb memberi para ilmuwan pandangan yang langka dan berharga pada tahap Wolf-Rayet yang hanya dilalui oleh beberapa bintang dan hanya dalam waktu singkat. Selama tahap Wolf-Rayet, bintang melepaskan lapisan luarnya yang menyelubungi mereka dalam cincin debu dan gas kosmik yang bercahaya. Sejauh ini dalam perjalanan Wolf-Rayet, WER-124 telah menumpahkan material senilai 10 matahari. Gambar mempertahankan selamanya waktu transformasi singkat dan bergejolak, menurut NASA. Enercam Webb membantu menangkap inti terang WER-124 dan gas redup yang mengelilinginya, sementara MIRI menjelaskan struktur nebula berusia 10.000 tahun di sekitar bintang. Gambar komposit yang dihasilkan menunjukkan inti putih bercahaya yang dikelilingi awan tipis berwarna merah muda dan debu ungu. Ini adalah konsep debu bintang dari Carl Sagan, fakta bahwa zat besi dalam darah Anda dan kalsium dalam tulang Anda benar-benar ditempa dalam sebuah bintang yang meledak miliaran tahun yang lalu, kata ahli astrofisika NASA pada konferensi tersebut. Itulah yang kita lihat dalam gambar baru ini, bahwa debu menyebar ke seluruh kosmos dan pada akhirnya akan menciptakan planet, dan begitulah cara kita sampai di sini. Menarik bukan? Nah, tunggu sampai Anda melihat ini. Seorang foto bomber bersembunyi di sana di depan mata. Ya, itu terlihat seperti lubang hitam. Lihat itu. Itu terlihat sangat indah, raksasa kosmik itu. Nah, NASA belum mengatakan apa-apa tentang itu, jadi kami akan menunggu konfirmasi resmi mereka. Bukankah hebat memiliki keajaiban teknologi yang dapat menangkap gambar-gambar besar ini dan mengirimkannya kepada kita? Terima kasih NASA, ESA, dan semua orang yang terlibat dengan JWST. Tapi tunggu, kita belum selesai. Teleskop luar angkasa James Webb juga telah menemukan sesuatu yang akan mengubah kosmologi kita selamanya. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Rohan Naidu sedang duduk di rumah ketika dia menemukan sebuah galaksi yang hampir menghancurkan kosmologi. Saat algoritma menggali gambar awal dari teleskop luar angkasa James Webb, Naidu menarik perhatian. Itu telah menyaring objek yang, jika diamati lebih dekat, sangat masif, dan hanya berusia 300 juta tahun setelah Big Bang, lebih tua dari galaksi manapun yang pernah terlihat sebelumnya. Saat itu, Rohan tahu bahwa itu mungkin cahaya bintang terjauh yang pernah kami lihat. Beberapa hari kemudian, dia menerbitkan sebuah makalah tentang kandidat galaksi yang dia beri nama GLASS Z13 dan internet meledak. Penemuan luar biasa dari galaksi ini hanya beberapa minggu setelah operasi penuh Webb berada di luar mimpi terliar para astronom. Cosmic Dawn sekarang mulai terlihat seperti sore kosmik yang cerah. Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah Webb menemukan galaksi-galaksi awal yang mengejutkan ini, para ahli teori dan pengamat yang kurang informasi berusaha keras untuk menjelaskannya. Apakah galaksi-galaksi ini merupakan petunjuk pertama bahwa alam semesta lebih aneh dan lebih kompleks daripada yang disarankan oleh teori kita yang paling berani sekalipun?
Yang dipertaruhkan adalah pemahaman kita sendiri tentang bagaimana alam semesta yang tertata seperti yang kita kenal muncul dari kekacauan primordial. Rekor Hubble untuk galaksi terjauh yang diketahui adalah Gen Z11, terlihat pada tahun 2015 pada pergeseran merah 11 berkat peningkatan teleskop tahun 2009 yang meningkatkan kemampuan inframerah sederhananya. Pergeseran merah 11 sesuai dengan usia kosmik sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang, titik di mana diperkirakan pembentukan galaksi dimulai. Pengungkapan awal web dapat siap untuk menulis ulang bab pembuka sejarah kosmik, yang tidak hanya menyangkut zaman yang jauh dan galaksi yang jauh, tetapi juga keberadaan kita sendiri di sini di Bima Sakti seperti yang kita ketahui. Saat cahaya dari galaksi yang sangat jauh bergerak melintasi jurang kosmik, ia diregangkan oleh perluasan alam semesta, perluasan panjang gelombang yang dikenal sebagai pergeseran merah. Semakin tinggi nilai redshift, semakin banyak peregangan pengalaman cahaya, dan dengan demikian jarak galaksi sumber akan semakin jauh. Pergeseran merah untuk galaksi-galaksi awal sangat tinggi, sehingga cahaya tampak yang dipancarkannya sudah meluas ke inframerah pada saat cahaya itu tiba di teleskop kita. Tapi dengan gas Z13, pada pergeseran merah 13, terjadi sekitar 300 tahun setelah Big Bang. Bisakah galaksi terbentuk begitu awal di alam semesta? Meskipun studi lebih lanjut perlu dilakukan pada calon primordial yang muncul ini, para ilmuwan berhipotesis bahwa galaksi yang lebih kecil dapat terbentuk jauh lebih awal di alam semesta, dan itu mungkin menjelaskan hal-hal seperti gas Z13. Sedikit yang mereka tahu bahwa Webb baru saja mulai menggali alam semesta. Pada hari-hari berikutnya, lusinan calon galaksi dari Ceres dan Glass mulai terlihat dengan perkiraan pergeseran merah setinggi 20, hanya 180 juta tahun setelah Big Bang. Beberapa dengan struktur seperti cakram diperkirakan tidak terbentuk begitu awal dalam sejarah kosmik. Dan sekarang, penemuan yang tidak seperti yang lain telah dibuat, dan dengan itu, retakan dalam kosmologi mulai muncul. Saat memindai wilayah kosmos di dekat biduk, sekelompok astronom mengidentifikasi 6 objek redup yang muncul lebih dari 13 miliar tahun lalu. Mereka menduga objek tersebut adalah galaksi purba. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kumpulan awal bintang dan materi yang berputar-putar relatif kecil. Lagi pula, galaksi semacam itu tidak punya banyak waktu untuk terbentuk atau tumbuh. Tapi galaksi ini sangat besar. Itu pisang karena objek yang merah dan cerah dalam pengamatan Webb mungkin memiliki miliaran bintang yang mirip dengan galaksi Bima Sakti kita. Galaksi-galaksi ini terbentuk sekitar 500 hingga 700 juta tahun setelah alam semesta diciptakan, selama Big Bang, dan pada saat seperti itu, seharusnya tidak ada cukup materi di sekitarnya untuk menciptakan semburan bintang dan tata surya yang fantastis. Galaksi yang sangat jauh adalah objek merah kabur seperti yang ditunjukkan di sini. Mereka berwarna merah karena alam semesta mengembang, dan cahaya yang melewatinya menjadi meregang, akhirnya bergeser ke panjang gelombang merah yang lebih panjang. Yang penting, penelitian tentang galaksi-galaksi ini hanyalah permulaan. Ada potensi, misalnya, bahwa sebagian dari massa merah terang ini merupakan objek primordial yang berbeda, seperti kuasar, materi energik super panas yang berputar di sekitar lubang hitam dan memancarkan cahaya dalam jumlah besar ke ruang angkasa. Namun, kami tidak yakin. Bagaimana kami bisa tidak yakin tentang banyak misteri alam semesta? Tapi satu hal yang pasti, kelahiran alam semesta sekarang berada di bawah pengawasan ketat, dan apapun yang keluar dari data Webb, saya harap kita menggunakannya untuk membentuk cerita asal-usul alam semesta yang lebih baik. Karena apa itu sains tanpa perbaikan dan pemahaman terus-menerus.